Jadi perbaikan sana-sini harus dilakukan itu dihentikan dulu sementara atau moratorium, evaluasi berjalan, atau tetap berjalan sambil dievaluasi. Ini dua kalimat yang berbeda. Mana sikap Komisi 9? Evaluasi menyeluruh tidak berarti menghentikan ya, karena kan program ini sudah dimulai di Januari, ini bulan Oktober, Hampir 10 lalu bulan. iya 10 Hampir bulan, 10 bulan tapi korbannya sudah hampir hampir 6.500 anak, Pak. Bahkan hampir keracunannya 10 tidak hanya bulan. muntah-muntah, ada yang sampai kehilangan kesadaran. Ini kan nggak mungkin bisa dijalankan, bisa diteruskan begitu saja dengan resiko yang begitu besar. Ya tetapi tidak semuanya kan dapur di bawah standar ya. Banyak dapur yang bagus dan sebagian besar berjalan dengan baik. Tetapi tentu dari seluruh dapur ada 8.000 dapur yang sudah operasional, tentu ada beberapa yang di bawah standar. Tentu tidak kita ingin dapur yang sudah berjalan baik kita hentikan. Maka yang kita beri prioritas tentu dapur-dapur yang memang diberi perhatian khusus dapur-dapur yang memang tidak standar. Jadi dengan begitu paralel lah, kita kan kerjanya paralel. Di satu sisi kita memahami ada kasus keracunan, tapi di sisi lain sistem harus berjalan dan yang lemah-lemah atau yang kurang baik dan dapur-dapur yang baru berdiri ini kita ketati sehingga sebagian besar dapur ke depan akan baik. Dan kasus keracunan ini mayoritas terjadi pada dapur-dapur yang baru operasional. Kita tahu bahwa 50 orang mulai dari kepala SPPI, ahli gizi, accounting, 47 karyawan, melayani 2.000 sampai 3.000 orang pada fase awal ini dengan jumlah yang banyak, lalu mereka persiapannya mungkin minim. Nah tentu ini yang kita perbaiki pada dapur-dapur yang baru, maka kita minta BGN jangan langsung 3.000 dong, 1.000 dulu, naikkan 1.500, begitu nanti berjalan bagus baru dinaikkan secara bertahap. Baik. Karena dengan cara itu tentu nanti akan mengurangi beban kerja dari seluruh karyawan yang ada di dapur. Baik, jadi apa Pak, apa yang akan dilakukan kepada dapur-dapur yang memang jelas-jelas menyalahi aturan? Ini berdasarkan temuan ada banyak dapur yang tidak higienis, mereka dekat dengan kandang ternak, kemudian dekat dengan tempat pembuangan akhir sampah, kemudian banyak juga dapur fiktif, dapur yang tidak mematuhi aturan jarak tempuh maksimal, padahal maksimal ke sekolah 20 menit, tapi ini sampai yang jaraknya sampai 1 jam gitu. Apa yang akan ditindak kepada dapur-dapur yang menyalahi aturan tersebut? Dapur-dapur yang sudah berjalan, itu tentu kita evaluasi ya. Dan kami meminta Badan POM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melalui pemerintah daerah untuk mengecek seluruh kesiapan dan kesehatan dapur. Kalau memang dirasakan tidak memenuhi syarat, berdasarkan standar, maka dapur-dapur itu kita tutup dulu. Bagi yang tidak memenuhi syarat. Bagi yang memenuhi syarat, lanjut terus. Lalu kemudian kan pemerintah sudah merespon bahwa ternyata sebagian besar dapur kan tidak memperoleh izin dari Dinas Kesehatan kan soal higienis kan. Maka ini yang perlu kita ketati lagi. Kami mendorong nanti pada saat rapat dengar pendapat dengan BPN, Dinas Kesehatan kita minta turun mengecek semua dapur apakah dapur yang ada itu sudah memenuhi syarat apa belum. Dan bagi dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat ya take down dulu dong, jangan operasional dong. Kan ini kan membahayakan kan. Ini kan awal dari keracunan kan dari sarana yang tidak memenuhi syarat kan. Ya. Dapur-dapur yang sudah bagus running terus saja, tidak ada masalah sambil kita dimonitoring evaluasi. Kemudian dapur-dapur yang sedang berjalan proses mau operasional mau MOU ya standarnya dipenuhi dulu. Jadi BGN jangan mudah memberikan izin kerjasama dengan pihak yayasan yang mengajukan permohonan sebelum semua syarat itu dipenuhi. Jadi antara kualitas dengan kuantitas itu berjalan berbarengan. Pak, RDP-nya kapan sih Pak dengan BGN? Kita agendakan hari Rabu minggu depan, kita undang bukan hanya BGN tapi Menteri Kesehatan, Badan POM, termasuk BKKBN, Kementerian BKKBN, karena kita ingin semua stakeholder yang terlibat dengan ini itu kita libatkan, bahkan tidak menutup kemungkinan nanti Menteri Dalam Negeri yang biar berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kita undang juga agar sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan dengan baik. Karena selama ini disinyalir antara BGN dan pemerintah daerah itu kerjasamanya belum optimal. Baik, dan itu ketahuannya setelah 10 bulan berjalan ya Pak, setelah 6.500 anak keracunan? Ya tentu pemicunya ya tentu kasus keracunan pemicunya, tapi bahwa
mulai dari persiapan pembuatan protap, pedoman-pedoman, petunjuk teknis, tentu semuanya dikoordinasikan dengan melalui Komisi 9. Hanya persoalannya kan di lapangan kan ini sistem baru kan, Baik. menyangkut resources yang banyak, sehingga menurut saya apalagi 47 karyawan diambil dari lingkungan sekitar dapur yang mungkin tingkat pengetahuan tentang bagaimana tata kelola dapur yang baik dia belum pahami, bimbingan teknisnya belum intensif, lalu sudah operasional, nah tentu kelemahan sana sini ini banyak. Jadi intinya antara mengejar kuantitas dengan kualitas itu belum berjalan dengan baik. Nah ini yang perlu kita seimbangkan. Meskipun anggaran yang digelontorkan 71 triliun itu nggak macam-macam Pak, itu sangat besar anggarannya. Meskipun anggaran, saya setuju itu. Jadi anggaran yang besar, ini belum dioptimalkan dengan baik oleh BGN dalam konteks lintas sektoral, bekerja sama dengan berbagai pihak, ini yang masih belum dioptimalkan. Nah tentu ke depan ini menjadi evaluasi bersama. Tidak harus bahwa dengan kasus seperti ini lalu kemudian stop semua, ya lah tentu ekosistem terganggu kan. Semuanya berjalan dengan baik dulu, ya tentu yang kurang-kurang yang kita tutup lah. Dan saya meyakini Pak Presiden karena punya prioritas terhadap ini dan itu merupakan program sampel dari Pak Presiden, pasti Pak Presiden juga akan mengambil langkah-langkah strategis. Ya kita tunggu aja nanti pemerintah responnya seperti apa. Saking prioritasnya, rekan Anda di Komisi 11 sudah ngetok palu bahwa akan ada kenaikan atau menyetujui permintaan kenaikan anggaran yang diminta oleh BGN 3 kali lipat dari jumlah anggaran tahun ini. Ya karena tahun 2025 kan sebetulnya targetnya hanya sekitar 5.000 dapur ya. Kemudian di 2006 tentu 30.000 dapur dengan menyisir 82 juta penerima manfaat. Anggarannya harus disediakan dulu dong. Dan 335 triliun itu sudah disahkan di APBN dalam rangka untuk mendukung program MBG ini. Kan ini program yang diharapkan bukan hanya soal malnutrisi, soal stunting, soal gizi anak-anak, tapi juga diharapkan akan menjadi efek domino terhadap ketahanan pangan, perekonomian, lalu pertumbuhan ekonomi, tentu lalu ya semua pihak lah. Saya pikir ini program yang efek dominonya diharapkan sampai ke sana. Baik. Pak Edi, sesungguhnya kami juga mengundang BGN untuk dialog sore ini, tapi belum ada yang merespon, termasuk dari juru bicara kepresidenan. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah mungkin saat ini Bapak memiliki data terkait berapa jumlah dapur yang sudah berdiri dan berapa yang sudah di take down. Kita kembali usai jeda berikut ini, pemirsa. Kita kembali saat lagi.